kan kita lubangin nih 5 cm ya. Sini. Lalu kita masukkan jarum pentul di sini. Baiklah, setelah sehari semalam ini ya, nanti akan kita isi air, kita tes kebocoran ya. Setelah itu baru kita validasi, nanti akan kita. Gunanya meteran ini untuk melihat ketika masa kritis buraya itu kan usia 1 sampai 2 minggu ya. Nah, ketinggian airnya harus di sini nanti akan saya kasih aerator. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkaya oksigen yang akan ditransfer ke sini. Jadi nanti ketika buraya. Halo, selamat datang kembali di channel Panci Papa and Chico. Oke, ini sekarang saya lagi mikir ya, bikin cara pemijahan ikan cupang ya, yang istilahnya kita nggak usah mindahkan buraya itu. Jadi ini tempat pemijahannya, nanti dia akan apa, buraya nanti akan otomatis akan pindah ke sini tanpa kita melakukan suatu pengangkatan seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti harapannya suhu di sini sama suhu di sini akan sama ya. Dan selain itu nanti di sini sebelum dia kawin sini. Oke, kita akan mulai bikin penandaan di sini ya. Karena buraya itu ketika baru berumur 1 sampai 4 hari dia nggak butuh terlalu tinggi airnya ya. Maka ini saya bikin 5 cm. Sebenarnya 3 cm saya targetnya. Cuman 5 cm itu nanti di sini kan akan kita bikin lubang ya. Kan bikin lubang pipa 2 sini ya. Nah, gunanya apa sih lubang ini di sini? Ya untuk menjaga kadar pH air dalam kolam ini supaya tidak terlalu asam maupun basah ya. Jadi kita tetap main di pH normal. Even sininya kotor ya, tapi pH-nya tetap normal ya. Oke, ini kita lagi bikin ukuran ya. Ukuran untuk berapa senti yang akan kita lubangin ya. Setelah ini kita lubangin ya. Nah ini aja ini ya, ini kan kita lubangin nih 5 cm ya. Sini. Lalu kita masukkan jarum pentul di sini. Masukkan di sini. Tembus di sini ya. Setelah tembus di sini, mal yang bulat tadi yang udah kita bikin untuk pipa ini. Jadi sesuai dengan diameter pipa ini kita tancepin di sini ya, di tengah-tengahnya kita. Gunanya adalah untuk kita bikin mal di sini ya. Oke. Setelah ini selesai, kita lubangin pakai kayu.
Jos. Kita lubangin yang kemarin di sini ya. Ini kita tambal pakai lem silikon ya, pakai plastik, pakai lem silikon ya. Ini adalah gunanya untuk memasang elbow pipa ya, ini ya. Nanti yang dalam juga akan kita tambal. Ya, oke. Oke, halo. Tadi kan ini sudah kita lubangin ya. Oh, sudah kita tempel ya pakai lem silikon, yang sini juga ya. Nah, sekarang kita lubangin pakai solder aja. Sebenarnya pakai bor, cuman karena ini lunak, jadi kalau kita pakai nanti malah ambrol ya. Jadi ini nanti kita bersihkan. Kalau udah terlalu banyak plastik yang nempel di ujungnya, baru nanti kita lebarkan dengan cara diputar-putar gini aja ya, sampai nanti sebesar elbow ini yang akan kita pasang di sini. Oke, jos. Halo, akhirnya ya lubangnya ini selesai walaupun nggak rata ya. Nanti akan kita silikon di sini. Akan kita silikon, tinggal nanti yang sama. Oke, tadi kita selesai untuk masang drainnya, mengatur ketinggian air. Jos. Udah ya. Ya, ini udah selesai kita ngelubangin ya. Nah, ini yang ini ya agak rapi lah, yang belakang nggak terlalu rapi, nggak apa-apa lah, karena akan kita silen kan nanti ya. Ini emang harus kita inikan ya, kita bikin begini ya. Karena apa? Kalau nggak kita bikin begini ya, nanti ini nyimpen penyakit ya. Kalau ada apa itu air terjebak di sini, dia nyimpen penyakit, bakteri dan sebagainya. Makanya pipanya memang harus lebih seperti ini dan harus kita silen seperti ini ya. Oke, sekarang kita lakukan penyilenan ya. Jos. Baiklah, setelah sehari semalam ini ya, nanti akan kita isi air, kita tes kebocoran ya. Setelah itu baru kita validasi, nanti akan kita beri meteran untuk ketinggian airnya. Oke, jos. Oke, sekarang pengisian air ya. Dan ini keran udah kita pasang di sini ya, untuk kita lihat apakah ada bocor atau tidak. Tes kebocoran. Mantap. Jos. Tes kebocoran. Mantap. Jos. Oke, setelah itu kita validasi ketinggian air ya. Nah, ini ternyata kita masih terlalu tinggi 5 cm ya. Nanti akan kita validasi lagi sampai 3 cm. Oke, proses validasi sudah selesai ya. Ini ketinggian air berapa? 3,5. Berarti saya akan masang di situ 3,5 ya. Gunanya meteran ini untuk melihat ketika masa kritis buraya itu kan usia 1 sampai 2 minggu ya. Nah, ketinggian airnya harus dijaga. Jadi maksimum kan 5 cm ya. Jadi nanti kita akan kasih tanda di sini ya. Nanti kalau semakin besar kita tambah ya. Jos. Oke, ini selesai sudah ya pembuatan bukan akuarium, wadah ya, tempat dari styrofoam untuk perkembangbiakan atau pemijahan dan perkembangbiakan ikan cupang ya. Jadi di sini udah kita pasang meteran, tadi udah kita validasi ya. Ini ketinggian air, jadi nanti disesuaikan aja. Ketika umur buraya 1 sampai 2 minggu ya, 3 sampai 5 cm. Nanti kalau semakin besar semakin nambah ketinggian airnya ya. Begitu juga saat pemijahan ya. Saat pemijahan juga airnya berapa di sini udah kita kasih standar ya. Kita standar ukuran ya. Nanti ketika udah pemijahan selesai, indukannya udah pada diangkat semua, air diturunkan. Nah, ketika diturunkan nanti dinaikkan lagi sesuai dengan pertumbuhan buraya itu sendiri ya, sampai usia berapa. Nanti kalau sudah banyak sekitar usia 1 sampai 2 bulan dipisah lagi. Jadi di sini nanti burayanya mungkin maksimum
isinya adalah sekitar 40-50 ekor, sedangkan di tempat yang berikutnya juga sama ya. Jadi itu yang bisa nanti di atasnya ada lagi. Jadi nanti rencananya ini akan saya bikin bertingkat seperti ini ya. Ya, ini gunanya adalah untuk penggantian air. Jadi sebelum nanti air di sini masuk ke sini, nanti kita isi air di sini banyak, nanti lalu kita aerasi. Terserah mau diisi air ketapang atau air biasa, monggo. Breeder punya caranya masing-masing ya. Sebenarnya kalau kita bicara ketapang itu kan istilahnya ketapang untuk menetralkan nilai pH, di mana pH itu sendiri naik turunnya disebabkan oleh kotoran yang dihasilkan oleh ikan itu sendiri ya, sehingga amoniaknya naik sehingga mempengaruhi pH. Tapi saya juga nggak akan membatasi, terserah rekan-rekan semua yang punya metode masing-masing ya. Jadi kalau rekan-rekan punya metode masing-masing, mau diisi daun ketapang silahkan di sini, mau enggak silahkan. Tapi kalau metode saya mungkin akan mencoba pakai metode ketapang ya, atau pakai batang secang atau daun secang ya, tergantung ikan yang mau saya breed. Yang pasti di sini nanti akan saya kasih aerator. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkaya oksigen yang akan ditransfer ke sini. Jadi nanti ketika buraya ini di sini, jadi kualitas air di sini nanti itu sangat terjaga ya. Jadi karena sini ada sistem drainasenya, di sini nanti air kita drain dari sini. Ketika nanti pH tester menunjukkan berapa ya, otomatis di sini nanti akan saya pasang termometer juga. Di sini juga pasang termometer ya. Jadi usahakan antara suhu air yang di sini sama di sini sama. Jadi nanti sistemnya dalam kolamnya, dalam wadah penampungan di sini ini kualitas airnya pasti terjaga ya. Dari sisi bebas bakteri dan lain sebagainya ya, pasti terjaga karena kita maintain di bak sebelumnya di sini. Airnya kita maintain bagus di sini, kita kasih oksigen dan lain sebagainya. Jadi air yang akan ditransfer ke sini adalah kaya sekali dengan oksigen. Terserah mau dikasih ketapang, mau dikasih daun atau batang secang, monggo terserah. Semoga kita membuat bak seperti ini bisa memberikan masukan dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua untuk perkembangan jenis cupang di masa yang akan datang, dan mempermudah rekan-rekan dalam breeding dan perawatan buraya. Jos!